Dan Masya Allah rupanya banyak sekali kampus di Arab Saudi itu yang membuka peluang beasiswa. Ah, Tidak hanya Madinah, rupanya ada juga di Jeddah, ada juga yang di Mekah. Bahkan wilayah perbatasan pun sana ada kampus yang mereka tidak mengetahuinya Masya gitu. Allah. Masih bersama kita di podcast Logika Langit. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita, ya, Ustadz Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya, Ustadz udah berapa lama kira-kira di Indonesia Ustadz? Alhamdulillah kurang lebih sudah 2 tahun. Ya, jadi FYI for your information kepada pemirsa, Ustadz Ihsan ini baru pulang dari Madinah Ustadz, Ya, dari Saudi. Arab Saudi, dari Madinah. Ustadz di Madinah berapa tahun Ustadz? Sebelumnya saya berangkat ke Arab Saudi itu pada tahun 2019. 2019. Tepatnya di bulan 11, pada saat itu lagi musim dingin di Arab Saudi. Jadi kami sampai di sana di bulan 11. Alhamdulillah sudah 1 tahun kami di sana. Sudah di sana. Iya. Masya Allah. 2019 itu berarti awal masuk COVID-19 Ustadz? Atau sebelum itu? 2020 ya. 2020. Nah, tepatnya setelah bulan Januari. Ustadz asli orang Aceh? Saya asli Aceh. Dari mana Ustadz Acehnya? Saya berasal dari Kota Lok Sumawe. Kota Lok Sumawe. Ya, kelahiran di Matangkuli, Aceh Utara. Mata kuliah Aceh Utara. Tanggal 16 bulan 1 tahun 1997. Oh, berarti emang dari kecil di Lok Sumawe Iya. sampai sekarang pun masih. Berarti orang tua masih di Orang tua masih di Lok Lok Sumawe. Sumawe. Asli orang Lok Sumawe. Iya. Masya Allah. Putra asli daerah Lok Sumawe bisa kuliah di Arab Saudi di Madinah dengan beasiswa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah beasiswa. dengan beasiswa. Semoga nih bisa memotivasi anak-anak muda Aceh lainnya untuk bisa mengikuti jejak beliau. Masya Allah. Ya, jadi Ustaz backgroundnya memang dari pondok atau bagaimana Ustaz? Iya, saya latar belakang dari pondok pesantren. Dulu waktu jenjang SMP dan SMA saya tamatan dari pesantren Ulumuddin di Lok Ulumuddin. Sumawe. Ya. Oh, berarti Ustaz SMP sampai SMA itu di pondok, di Di pondok pesantren selama 6 tahun. selama 6 tahun. Masya Allah. Terus lanjut di Kemudian lanjut ke jenjang perguruan tinggi ya di Aceh untuk ya. S1 di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Ya, Selatan. di Kota Masya Allah. Makassar. Jauh Ustaz. Nama kampusnya itu Stiba Makassar. Tiba Makassar. Ya. Masya Allah. Berarti lulus SMA lanjut ke Sulawesi. Itu Sulawesi. emang udah ditargetkan atau gimana Ustaz? Nah, begini ceritanya. Oh. Insya Allah. Kita bercerita sedikit tentang perjalanan Ustaz Ihsan. Memang di akhir atau di semester terakhir itu sebelum tamat itu siswa biasanya sudah mencari informasi Betul. ke kampus manakah ataupun kampus favorit mana nih mereka mau lanjut gitu Betul, kan. ya. Ya, alhamdulillah juga waktu kami di semester terakhir itu sebelum tamat dari pesantren Ulumuddin ada seorang ustadz, beliau pernah belajar di Stiba Makassar. Ya. Dan beliau ini Masya Allah hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Dan Masya juga beliau imam di salah satu masjid di komplek PT Arun. Kemudian beliau mendapatkan tawaran untuk mengajar di pesantren kami di Ulumuddin. Oh, berarti itu Iya. Ustaz, gurunya Ustaz ya? Iya, gurunya kami. Masya Allah. Beliau dipanggil sama mudir Ma'had Syekh Syamaun untuk mengajar Al-Quran di pesantren kami. Oke. Jadi pada waktu itu beliau mengajar di kelas kami sekaligus memperkenalkan gitu kan. Dan beliau yang uniknya ini mempromosikan tentang kampus yang pernah beliau belajar sebelumnya, yaitu Stiba Makassar. Stiba Makassar. Oh, Ya. jadi disitulah jadi Ustaz jadi tertarik Iya. untuk belajar di Stiba. Di Stiba Makassar. Masya Allah. Dan Masya Allah beliau juga tidak hanya menceritakan tentang Stiba saja, tapi beliau juga membagikan pengalaman beliau selama di sana. Bahkan di kampus Stiba ini banyak yang alumni di sana itu yang banyak mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah gitu. Waduh, ini semakin menarik untuk mencoba nih Ustaz ya. Iya, iya. Masya Allah. Jadi itu posisinya masih di bangku SMA. Itu masih sebelum lulus pasti Ustaz ya? Sebelum lulus. Ya, kira-kira sebelumnya emang Ustadz nggak udah menargetkan ingin lanjut kuliah di mana sebelumnya? Sebelum ke Stiba? Sebelum ke Stiba saya itu target pertama itu
ke Lipia Banda Aceh. Libyan Nah, Aceh. yang kedua ke Al Azhar Kairo di Kairo. Mesir. Masya Ya. Allah. Itu target udah Iya. mau ditargetkan. Ustaz? Iya. Masya Allah. Pokoknya saya target itu di bangku SMA sebelum tamat itu saya harus bisa keluar negeri nih. Masya Ya. Allah. Tapi betul ingat enggak Ustaz? Bisa keluar negeri iya. dengan beasiswa. Masya Allah, Masya Allah. Ini Alhamdulillah. kalau Ustaz Ihsan aja bisa, apalagi kita anak-anak muda Aceh Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Sebelumnya untuk pergi ke Sulawesi orang tua setuju. Kan itu merantau jauh Ustaz. Iya. Di luar Aceh malah. Di luar pulau gitu. Betul. Itu setuju orang tua? Setuju atau sebelumnya ada? Awalnya orang tua sempat melarang Mm-mm. karena ini kan perjalanannya sangat jauh. Tengah jauh. Ya. Dan ayah terutama itu yang sangat melarang untuk beliau bersikeras jangan pergi ke sana. Yang pergi ke sana. Dan alhamdulillah ibu Hah? itu mendukung terus apa keinginan gitu kan. Masya Allah. Nah, beliau mendukung, mensupport, alhamdulillah. Jadi saya setelah itu memutuskan, kemudian musyawarah lagi dengan orang tua. Orang tua. Dan alhamdulillah dapat solusi dan jalan terakhir yaitu orang tua mengizinkan. ke sana. Mengizinkan. Berarti Ya. itu Ustadz Ihsan berusaha untuk meyakinkan ayah Ustadz Ihsan Ya. ya. Ustadz untuk bisa pergi. Karena itu penting, karena apalagi ketika kita mau keluar daerah misalnya ataupun Iya. keluar kota, bahkan keluar negeri, Iya, iya. itu kalau kita belum bisa meyakinkan orang tua Orang kita apa planning dan tujuan kita ini pergi jauh-jauh kan. Oke ya. Ya, kalau kita nggak ada tujuan yang baik ataupun planning yang tepat, Iya. maka orang tua ini masih was-was luar biasa. Oke. Berarti waktu Ustadz meyakinkan orang tua, khususnya ayah Ustadz, berarti emang udah langsung dengan tujuan di Iya. sana mau ngapain aja, ini yang harus dikerjain. Betul. Jadi Masya saya bilang tuh Allah. sama orang tua, Ah, saya ini mau ke sana mau belajar. belajar. Menuntut ilmu. Masya Allah. Dan nanti saya akan buktikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan sekarang terbukti dan Alhamdulillah. bisa membuat orang tua Ustadz bangga, Masya Allah. Jadi Ustadz, ini mungkin Ustadz bisa bercerita sedikit Ustadz. Ini menarik sekali tentang perjalanan Ustadz bisa sampai mendapatkan beasiswa ke luar negeri di Arab Saudi lagi. Masya Allah. Masya Allah, itu bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah terkait tentang masalah beasiswa ke Arab Saudi ini, itu pas saya tiba di Makassar, Mm-mm. itu memang masya Allah ikhwah-ikhwah di sana dan teman-teman saya itu kebetulan banyak yang mendaftar ke Timur Tengah, dan di sana juga ada namanya itu daurah dan muqabalah Heeh. untuk Jamiah Islamiyah di Madinah. Masya Allah. Jadi di sana ada diadakan semacam tes lah Ustaz. Iya, iya. Bagi yang lulus nanti mereka akan mendapatkan rekomendasi Mm-mm. untuk melanjutkan studinya ke Madinah. Ke Madinah. Madinah. Jadi saya melihat ini masya Allah ramai sekali peminatnya. Iya. Bahkan tiap tahun itu diadakan tes muqabalah itu. Heeh. Itu bukan hanya internal kampus tiba saja yang ikut, tapi juga di luar itu banyak. Bahkan ada yang luar dari Sulawesi pun pernah datang ke situ, mereka mau ikut tes. Untuk ikut tes itu. Ya, ikut tes untuk mendapatkan beasiswa ke Madinah ini. Berarti saling bersaing, Iya. bukan di Sulawesi saja, tapi termasuk dari luar Sulawesi pun mendaftar di situ. Masya ada. Allah. Masya Allah. Yang uniknya juga, yang diterima itu Hah? cuman puluhan orang saja. Puluhan orang. Sedangkan yang ikut mungkin ada ratusan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya ini melihat, oh ini kayaknya saingannya terlalu berat. Ya, ini saya ini harus cari info yang lain ataupun info tambahan. Hah? Bagaimana saya bisa kuliah di sana walaupun saya bukan di kampus Madinah gitu. Walaupun memang cita-cita kita ini pengen lah di Madinah karena Masya masya Allah Allah. fasilitasnya luar biasa kan. Masya Allah. Ada Masjid Nabawi, Ah, terus ah. kemudian para masyayikh Iya. yang sangat banyak di sana, Iya. halaqah-halaqah ilmu di Masjid Nabawi, dan banyak sekali fasilitas yang luar biasa. Masya Allah. Nah, kemudian saya cobalah ini browsing dan juga mencari informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Iya, iya. Dan masya Allah rupanya banyak sekali kampus di Arab Saudi itu yang membuka peluang beasiswa. Tidak hanya Madinah, rupanya ada juga di Jeddah, ada juga yang di Mekah. Bahkan wilayah perbatasan pun sana ada kampus yang mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Jadi Ustadz tahu itu waktu mencoba cari tahu tentang Iya. kampus-kampus di sana. Bahkan mungkin dari nama-nama saya agak
asing dan unik di Asing dan telinga unik. kawan-kawan Oke, kalau Masya begitu. Allah. Dan Ustadz berhasil menemukan beberapa kampus yang seharusnya bisa untuk tembus ke sana, Ya, untuk lulus di sana dengan beasiswa. Masya Allah. Jadi masya Allah, jadi kita harus pinter mencari peluang gitu mencari ya, peluang. mencari peluang gitu kan. Jadi memang seperti kampus-kampus yang masih terdengar asing, Asing ya. rupanya mereka kalau kita daftar, Hmm. ini kita daftar ke mereka, peluang untuk diterima itu lebih besar. Oke. Hmm. Berarti itu melihat peluang, Ustadz, melihat Betul. peluang. Betul. Jadi, nah uniknya ini Ustadz, menarik Ustadz, dan cara berpikir Ustadz, cara Ustadz melihat peluang itu. Mm-mm. Kebanyakan orang ketika nih mau mendaftar sesuatu, kan ada tuh Ustadz bilang saingannya banyak dari luar Sulawesi. Betul. Mungkin Ustadz merasa, oh nih saingannya banyak lah, udahlah nggak jadi daftar. Tapi Ustadz berpikir malah sebaliknya. Ustadz melihat nih saingan banyak, tapi Ustadz melihat cara lain, Iya. informasi lain, kampus lain yang bisa, mana nih yang bisa lolos, bukan malah insecure terus mundur, Ustadz. Iya. Keren Ustadz. Itu hal yang menarik yang saya pelajari, yang barusan saya pelajari dari Ustadz. Masya Allah. Terus kenapa lulusnya itu bagaimana Ustadz? Apa Ustadz mendaftar di beberapa kampus itu terus lulus salah satu atau gimana Ustadz? Iya, dan untuk pendaftaran saya banyak sekali itu mendaftar di kampus-kampus Arab Saudi, banyak. Hampir ada 8 atau 9 kampus yang saya 8 atau 9 kampus. Iya. Masya Allah. Mm. Itu secara bersamaan Ustadz? Tidak, kadang mungkin pendaftarannya itu dibuka biasanya per tahun. Oh, per tahun. Tidak bersamaan, tergantung Atau setiap bulan mungkin? jadwal kampusnya masing-masing. Jadi Yang kalau jelasnya tiap tahun dibuka gitu. setiap tahun dibuka. Mm-mm. Maksudnya Ustadz daftarnya setahun tuh langsung 8 universitas atau ada tahapnya? Mungkin tahun depannya daftar 4 lagi. Tiap tahun misalnya tergantung kampus juga Iya. ya. Ada kampus misalnya yang buka pendaftaran untuk tahun ini dia buka misalnya. Iya. Nah, kadang mungkin 2 tahun lagi dia baru buka, ada juga. Gitu. Bisa jadi mungkin 1 tahun ini yang buka 2 kampus. Udah saya daftar 2 kampusnya dulu 2 gitu. kampus. Iya. Waktu kan Ustadz daftar lagi nih. Mm-mm. Yang kan ada pengumuman kampus yang udah pernah Ustadz daftar. Iya. Itu langsung lulus atau kan nggak lulus nih? Habis itu Ustadz coba lagi atau malah adalah nggak usah daftar lagi gitu, atau pas waktu Ustadz daftar tuh belum pengumuman semua lulus atau enggaknya, atau udah pernah merasakan tidak lulus? Iya, itu memang sudah biasa. Masih biasa. Masya Allah. Menjadikan kegagalan sebuah kebiasaan. Iya. Jadi ya udah tetap mencoba Ustadz. Masya Allah, gigih sekali Ustadz Ihsan.